Lu pernah gak sih ngerasa takut atau khawatir dibenci sama orang lain? Gak usah dibungkiri, hal ini sering banget terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Ketika lo ngerasa harus selalu nurutin ekspektasi atau pendapat orang lain supaya lo gak dijauhin. Misalnya aja nih, lo pengen banget tampil beda dengan gaya pakaian yang lebih ekspresif, tapi kemudian ngerasa khawatir bahkan dijauhi sama teman-teman yang punya gaya yang lebih oke. Atau ketika lo pengen ngejar passion dan cita-cita yang berbeda dari kebanyakan orang, tapi takut dianggap gak realistis atau bahkan gak waras. Nah, pada video kali ini kita bakal bahas tentang pentingnya seni hidup bodo amat. Karena pada akhirnya hidup ini adalah milik lo sendiri, bukan milik orang lain. Kita gak bisa selalu ngejar ekspektasi orang lain, tapi malah ngabaikan impian dan tujuan kita sendiri. Oke, tapi sebelum lo tonton video ini, gua pengen lo kosongin dulu gelas lo supaya lo bisa dapat keseluruhan isinya. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya kita lebih semangat buat bikin konten menarik selanjutnya. Nah, seringkali kita ngerasa terbebani dengan kekhawatiran, kecemasan, dan tekanan hidup. Hal ini tuh seringkali ngebuat kita ngerasa takut dan khawatir terhadap masa depan. Tapi tahu gak sih bahwa ada sebuah konsep hidup yang bisa ngebantu kita buat ngelepas beban tersebut? Yap, itu adalah seni hidup bodo amat. Nah, seni hidup bodo amat adalah filosofi hidup yang menekankan pada pemikiran, yaitu jangan terlalu ambil pusing, jangan terlalu cemas, jangan terlalu serius, dan jangan terlalu banyak mikirin apa kata orang. Konsep ini tuh sering ngajarin kita untuk tidak terlalu terbebani dengan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Contohnya, ketika lo lagi ngejalanin tugas atau pekerjaan, lo tuh jangan terlalu mikirin hasil akhirnya atau keputusan yang akan diambil oleh orang lain. Fokuslah pada apa yang lo lakukan dan nikmati prosesnya. Begitu juga ketika lo lagi ngobrol dengan orang lain, jangan terlalu mikirin apa yang akan mereka pikirkan tentangmu. Jadilah dirimu sendiri dan nikmati interaksi tersebut. Ada banyak alasan mengapa seni hidup bodo amat penting dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, konsep ini dapat ngebantu kita buat ngurangin stres dan kecemasan yang sering kita alami. Yang kedua, dengan mempraktekkan seni hidup bodo amat, kita tuh dapat lebih merasa bebas dan lebih hidup. Kita nggak perlu lagi terikat pada aturan atau harapan orang lain dan bisa lebih mengekspresikan diri dengan bebas. Yang ketiga, konsep ini tuh dapat ngebantu kita lebih menghargai waktu dan hidup dengan lebih santai. Nah, tujuan dari seni hidup bodo amat adalah untuk membantu kita hidup dengan lebih bahagia, tenang, dan positif. Dengan mempraktekkan konsep ini, kita lebih bisa ngerasa puas dengan hidup kita dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Nah, kalau kita ngomongin soal prinsip hidup bodo amat, pasti ada yang mikir langsung buat cuek aja sama segala macam yang terjadi di sekitar kita. Tapi sebenarnya hidup bodo amat itu nggak cuma tentang ngabaikan segala hal gitu aja. Ada tipsnya juga buat bisa nerapin prinsip hidup bodo amat. Yang pertama yaitu pilih aja pertarungan yang worth it buat lo. Hidup bodo amat gak berarti lo gak usah berjuang sama sekali. Tetap harus pilih-pilih aja mana yang penting buat lo dan lo harus berjuang keras buat itu. Tapi ingat, lo juga harus tahu kapan saatnya untuk mundur atau melepaskan hal-hal yang gak bawa dampak positif buat hidup lo. Yang kedua, utamakan diri sendiri. Kalau lo memprioritaskan diri sendiri, lo akan lebih bijak dalam memilih hal-hal yang lo pengen lakuin. Lo juga bakal lebih bisa ngontrol emosi dan nyaman sama pilihanmu. Jangan terlalu fokus sama ekspektasi orang lain, karena hidupmu kan milikmu sendiri. Yang ketiga, jangan overthinking terhadap kekuranganmu. Kalau lo terlalu fokus sama kekurangan dirimu, lo bakal mudah minder dan kurang percaya diri. Coba deh, terima kekuranganmu dan fokus sama kelebihan yang lo punya. Lo bisa usaha buat perbaiki diri, tapi jangan sampai lo terjebak sama keinginan buat jadi sempurna. Yang keempat, stay open-minded dan fleksibel. Lo gak perlu paksa diri buat selalu ikutin aturan atau cara mikir tertentu. Jangan takut buat dengerin pendapat dan sudut pandang orang lain. Lo juga harus fleksibel dan siap beradaptasi sama situasi yang ada. Dan yang terakhir, yaitu lo harus enjoy. Jangan terlalu serius menghadapi hidup, karena hidup juga bisa dinikmati dengan santai. Coba nikmatin aja momen-momen kecil dalam hidupmu dan jangan kebanyakan mikirin masalah-masalah kecil yang muncul. Ingat,
hidup gak cuma tentang sukses atau gagal. Jadi itulah tadi pembahasan tentang seni hidup bodo amat. Konsep ini mungkin terdengar sederhana, namun sangat berarti dalam hidup kita. Dengan lo praktekin seni hidup bodo amat, lo tuh bisa hidup dengan lebih tenang, bahagia, dan positif. Jadi ayo kita mulai praktekan. Oke, terima kasih udah nonton video dari Gelas Kosong. Semoga kalian bisa dapetin ide segar dan kreatif yang bisa isi otak kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti terus konten kita. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tetap menjadi gelas kosong. Karena gelas kosong membutuhkan isi.